halo, selamat pagi anak-anak siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung dengan SMP 23 Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang. Ibu harap keadaan kalian sehat ya, sehat, bahagia, ceria. Sudah siap mengikuti sesi Bu Riana? Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Riana Yogawati. Pada sesi ini, Ibu dipercaya untuk mengisi tata tertib kegiatan akademis dan non-akademis di SMP 23 Yogyakarta. Di 23, Ibu mengajar mata pelajaran IPA, tapi khusus kelas 8 dan kelas 9. Jadi kita nggak ketemu tahun ini, tapi tahun depan ketika kalian naik kelas 8 akan bertemu dengan Bu Riana. Kebetulan Ibu juga mengampu ekstra tonti. Oke ya, sudah siap dengan segala perangkatnya? Siapkan dulu chargernya kalau misalkan HP-nya sudah baterainya menipis. Siapkan juga alat tulis karena kalian harus mencatat bagian-bagian penting dalam sesi ini. Oke, kita akan mulai ya. Ibu akan mempresentasikan atau menampilkan PowerPoint mengenai tata tertib kegiatan akademis dan non-akademis di SMP 23 Yogyakarta. Oke, baik ya. Kita akan mulai. Tata tertib kehidupan akademis dan non-akademis di SMP 23 Yogyakarta. Oke, yang pertama, sebelum kita memulai, anak-anak harus tahu ya, apa sih visi misi SMP 23 itu apa sih untuk anak-anaknya, untuk siswanya, itu apa sih? Oke, visi dan moto SMP 23 Yogyakarta ya. Yang pertama, itu visinya yaitu menjadi sekolah menengah pertama yang berbudi luhur, kreatif, dan berprestasi berdasarkan kasih. Nah, dari visi ini tuh sudah mencangkup banyak ini ya, udah ada PTK-nya, udah ada cinta kasihnya ya kan. Kemudian misinya itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan peserta didik berkompetisi di era global. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, dan nyaman berwawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berakhlak, kreatif, berprestasi, berwawasan iptek, dan lingkungan. Yang terakhir, menyelenggarakan layanan publik bidang pendidikan berbasis ICT. Oke, ini visi, misi, dan moto-motonya itu adalah sekolah inspirasi ya. Pasti harus ada tata tertib. Ya. Kenapa sih harus ada sih ya? Nanti kita akan tahu tujuannya kenapa kalian harus mengenal tata tertib di SMP Bogor 3 dan kenapa kalian juga harus mengikuti tata tertib tersebut ya. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan atau mengatur kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah. Ini kalau misal kalian tatap muka atau pembelajaran seperti biasa, tidak seperti 1 tahun ini ya, kalian melakukan pembelajarannya secara daring. Yang kedua, menjaga kegiatan belajar mengajar atau KBM, luring maupun daring agar dapat berjalan lancar. Nah ini, luring itu di luar jaringan, dan daring itu dalam jaringan. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa 1 tahun kemarin itu memang ada beberapa siswa itu yang harus melaksanakan
pembelajaran secara luring. Karena terkendala perangkat, kemudian mereka juga beberapa kurang benar-benar memahami pembelajaran dan sekolah memfasilitasi untuk pembelajaran luring tersebut. Asal apa? Asal ada komunikasi dengan sekolah. Yang ketiga, yaitu mengatur sikap atau tingkah laku peserta didik di sekolah. Nah, ini harus diatur ya untuk sikap tingkah lakunya. Supaya apa? Supaya terciptanya suasana aman, nyaman, bahagia, sukacita, dan ada kasih di sekolah itu. Makanya kalian perlu mengikuti atau harus mengikuti setiap tata tertib yang ada di Bokri 3. Yang keempat itu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan peserta didik. Ya, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena kita itu teman-teman kita itu berasal dari beragam-ragam suku dan budaya. Makanya perlu dong adanya tata tertib ya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara peserta didik. Kemudian meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang wawasan Wiyata Mandala. Yang keenam, meningkatkan ketahanan sekolah. Ya, karena kalau menjaga ketahanan itu tidak hanya Bapak Ibu guru, karyawan, ataupun Pak Satpam, tetapi kita anggota atau keluarga besar SMP Bogor 3 itu harus meningkatkan ketahanan sekolah. Ya, ada Bapak Ibu guru, ada karyawan, ada Ibu kepala sekolah, orang tua atau wali kalian dan kalian itu juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan sekolah. Oke, itu ya tujuannya. Sekarang kita akan masuk di poin yang pertama. Kita akan membahas yang paling dasar dulu. Apa itu? Seragam sekolah. Oke, kita sekolahnya itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Senin sampai dengan hari Sabtu. Hanya yang hari Sabtu itu adalah kegiatan pendampingan belajar. Ya, kegiatan pendampingan belajar yang waktunya belajar tidak seperti hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tetapi nanti akan ada jam khusus atau waktu khusus kalian mengikuti pendampingan belajar. Oke, ini kegiatan maaf ya. Ini pakaian upacara hari Senin sampai dengan hari Rabu. Nah, oke, ini pakaian untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu. Itu pakaian atas putih, bawah biru. Ya, seperti yang kalian lihat itu harus lengkap dengan atributnya. Yaitu ada dasi, ya kan? Oke, ini ada dasi. Kemudian ikat pinggangnya itu warna hitam. Ya. Ketika orang tua kalian mengambil seragam di sekolah, itu sudah kami berikan atribut dan bed lokasinya. Ya, ada atributnya itu ada topi, ada dasi, ada ikat pinggang. Nah, kalau semisal kalian belum menerima salah satu atau bahkan semua atribut itu, kalian bisa menghubungi bisa Bu Riana, bisa Pak Catur, bisa Bu Indira atau Bu Dian. Ya, nanti menginfokan aja, Pak, Bu, saya belum menerima ini. Nanti akan kami cek. Dan kalau memang belum mendapatkan, akan segera kami berikan. Ya, oke, itu tadi ya, atasan putih, bawahan biru. Ingat untuk yang cewek, itu roknya harus di bawah lutut ya. Nah, yang cowok itu celana panjang. Celana panjangnya juga pasti mata kaki. Jangan kalau orang bilang itu apa ya, gandul gitu ya. Jadi tidak semata kaki. Kemudian sepatu. Sepatunya itu adalah warna dasar hitam. Sepatunya harus hitam ya. Warna dasar hitam atau mayoritas berwarna hitam.
Kalau misalkan ada putih sedikit nih kayak yang cewek ini sedikit banget putih, tidak apa-apa. Yang penting itu mayoritas berwarna hitam. Itu Senin sampai Rabu. Dan harus berkaos kaki warna putih. Bagi yang cewek karena tampak, itu kaos kakinya harus terlihat. Paling tidak itu di atas mata kaki. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman juga bisa lihat kalau kalian mengenakan kaos kaki warna putih. Yang cowok juga, walaupun tidak tampak, itu wajib mengenakan kaos kaki warna dasar putih dan harus terlihat. Baik, kemudian ini ada bed OSIS, ada bendera merah putih, ada bed, ya, bed lokasi, dan ada nama. Untuk nama ini nanti akan kami berikan itu bersamaan dengan pembagian seragam olahraga. Karena kalau untuk nama ini kan kita harus pesan ya, jadi kita harus pesan dulu, kemudian 3 sampai 4 hari itu sudah akan siap kami berikan kepada anak-anak. Tetapi nanti membaginya bersamaan dengan pengambilan seragam olahraga. Jadi begitu, ini untuk hari Senin sampai Rabu. Nah, kalau ada upacara gimana, Bu? Nah, kalau ada upacara ya harus mengenakan topi. Topinya ini juga sudah dibagikan ketika kalian mengambil seragam atau ketika orang tua kalian mengambil seragam. Jadi ketika upacara itu wajib mengenakan topi. Nah Bu, kita kan nggak pernah upacara. Kita tetap mengikuti upacara di hari-hari besar. Ya, 17 Agustus tuh kita pasti ada upacara virtual ya. Upacara virtual yang harus kalian ikuti dan itu wajib mengenakan seragam lengkap, bertopi, dasi, sepatu warna dasar hitam ikat pinggang. Kenapa bukan nggak terlihat? Siapa bilang? Ketika ada acara peringatan hari-hari besar ya kayak upacara 17 Agustus, Hari Kemerdekaan, itu kalian wajib mengirimkan foto ketika kalian mengikuti upacara virtual. Ya, jadi tetap ada upacara, tetap dipakai topinya. Tidak hanya diletakkan atau disimpan saja, ya. Oke, ini untuk pakaian hari Senin sampai Rabu serta pakaian upacara. Yang berikutnya yaitu pakaian di hari Kamis. Pakaian di hari Kamis itu adalah krem, ya, warna krem atau seragam khusus SMP Bogor 3. Ini tidak ada bed OSIS-nya ya, tidak ada merah putih, tetapi ada nama dan ada bed lokasi di sini. Yang cowok ini, oh ini punyanya yang Kevin ini baru karena sudah tidak cukup pakaiannya, jadi ini belum dipasang ya. Ini yang cewek sudah terpasang. Ini bed lokasi Bobri yang warnanya coklat muda ya. Oke, ini pakaiannya tetap pakai ikat pinggang tanpa dasi ya. Ikat pinggang warna dasar hitam. Kemudian sepatu sama. Jadi hari Senin sampai dengan hari Kamis itu wajib mengenakan sepatu hitam, kaos kaki putih. Itu yang harus kalian taati. Ya. Kemudian ini ada pakaian hari Jumat. Wah, dari Jumat itu apa ya pakaiannya? Oke, ini. Hari Jumat itu mengenakan batik bebas. Ya, yang penting rapi. Untuk yang cewek nih, tetap pakai ikat pinggang ya. Ingat ya, ini juga pakai ikat pinggang. Hanya karena kalau cowok dimasukkan kan agak aneh ya. Jadi nggak tampak ikat pinggangnya. Sepatu loh, Bu, sepatunya. Nah, khusus hari Jumat itu kalian diizinkan mengenakan sepatu bebas. Boleh warna putih, mau Magico Hibiniu, boleh. Ya, diizinkan. Kaos kaki juga boleh selain warna putih. Ini khusus untuk hari Jumat. Jadi ini off style ya. Jadi bebas. Asal jangan memakai sepatu pantofel atau PDH atau sepatu yang
berbahan dasar kulit. Nanti kalian capek, panas ya. Yang penting mengenakan sepatu yang nyaman kalian gunakan ya. Ini untuk yang cewek ya. Kemudian tidak disarankan ketika hari Jumat itu mengenakan dress untuk yang cewek. Karena batik kan, jadi pakai dress aja boleh. Oh, tidak. Atasannya batik, tetapi bawahannya itu harus seragam sekolah. Ingat, harus seragam sekolah. Seragam sekolah itu ada warna biru ya, bawahan biru, ada warna krem, ada pramuka. Selain 3 itu tidak diizinkan. Pakai seragam bawahan SD yang warna hitam tidak boleh. Yang diizinkan hanya menggunakan pakaian atau seragam sekolah SMP grade 3. Ya, itu ya. Ini untuk hari Jumat. Jadi kalian diharapkan menyediakan pakaian batik untuk hari Jumat. Kemudian pakaian olahraga. Nah, ini olahraga ya. Untuk pakaian olahraga, semisal waktu itu kalian kalau tatap muka nih ya, kalau tatap muka ini biasanya kan anak-anak olahraganya di lapangan nih. Nah, kalau waktu itu kalian pas dapat materi bermain bola basket, kalian boleh diizinkan membawa sepatu basket, boleh. Dan digunakan atau dikenakan ketika kalian mengikuti pelajaran PJOK ya, saat ikut basket saja. Tetapi nanti ketika waktu pembelajaran PJOK itu sudah habis dan kalian harus berganti pakaian dengan seragam sekolah, maka ketika kalian berganti seragam sekolah itu harus mengikuti aturan sepatu di hari adanya pelajaran PJOK. Misal PJOK-nya hari Rabu nih. Hari Rabu ternyata Rabu itu ada materi bola basket. Nah, kalian bawa sepatu basket. Nanti ketika sudah ganti pelajaran atau jam PJOK sudah habis, kalian harus mengganti sepatu juga. Sepatunya harus yang warna dasar hitam. Kenapa? Karena itu adalah hari Rabu. Ya, karena itu hari Rabu. Maka kalian harus membawa 2 sepatu. Kalau kalian mau. Kalau misalnya nggak mau repot, nggak ganti sepatu pun juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, ini untuk olahraga ya. Kemudian ada pramuka. Oke, untuk pramuka ini nih harus lengkap ya. Kalau yang cewek dikerah ya. Bukus depannya dikerah ini, dikerah, kemudian nama, ini juga ada bed juga. Kemudian ikat pinggang tetap. Nah, ini ya. Ini yang cewek, ini keliru ya. Perhatikan. Ketika pramuka, itu sepatu harus warna hitam. Harus warna hitam dan kaos kaki juga harus berwarna hitam. Ingat, kalau pramuka itu ketika kalian foto absen, jadi ketika kalian itu pembelajaran nanti akan diwajibkan untuk absen ya. Absen foto kalian. Nah, itu wajib mengenakan sepatu warna hitam dan kaos kakinya juga harus berwarna hitam. Tidak boleh berwarna putih. Ini khusus hari pramuka atau ketika kalian ada jadwal pramuka. Kalau jadwalnya sebelumnya tahun lalu ya, itu pramuka diadakan itu hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, itu untuk seragam pramuka. Oke, topi jangan lupa ya. Ya, topi jangan lupa. Oke, kemudian lanjut. Ini pakaian gagak juga.
Jogja. Kapan sih pakaian gagrag Jogja itu dipakai? Pakaian gagrag Jogja itu dipakai setiap Kamis Pahing. Ya, gagrag Jogja itu dipakai setiap Kamis Pahing. Oke. Nah, ini untuk gagrag Jogjanya. Pasti kalian sudah pernah merasakan ya di SD ya, mengenakan mengenakan pakaian gagrag Kota Yogyakarta. Ya, ini tidak hanya muridnya loh ya, gurunya kalau di sekolah Kamis Pahing ya pakai gagrag, ya pakai jari, sama dengan kalian ya. Oke, penjelasan berikutnya yaitu tentang kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kita akan pahami dulu kegiatan KBM selama tatap muka ya, ketika tatap muka. Oke. Ini siswa atau peserta didik itu wajib sampai di sekolah atau hadir itu 10 menit sebelum pembukaan KBM. Ya, 10 menit sebelum pembukaan. Terus kapan Bu? Terus kapan? Jam berapa pembukaannya? Pembukaannya itu pukul 7. Pukul 7 itu kita sudah mulai KBM. Tapi jam 7 itu tidak langsung pembelajaran. Jam 7 itu akan ada beberapa kegiatan yang harus kalian ikuti sebelum masuk ke pelajaran jam pertama. Apa aja agendanya, apa aja kegiatannya. Nah, yang pertama, pukul 7 itu, ini kalau tatap muka ya, itu kalian masuk ke kelas masing-masing, itu akan ada doa bersama dari pusat, dari sentral. Kalian akan mengikuti doa bersama jam 7 pagi. Setelah doa selesai, kalian wajib menyanyikan lagu Indonesia. Oh, itu Indonesia Raya ya, sorry. Typo ya, Nana ya. Itu Indonesia Raya 3 stansa. Oke, jadi kalian harus mulai belajar bernyanyi Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian nanti ada renungan. Renungan pagi ini akan dipimpin oleh guru yang mengajar di jam pertama. Ini ketika tatap muka ya. Misal jam pertama itu IPA, berarti nanti yang memberikan renungan yaitu guru mata pelajaran IPA. Kemudian literasi. Ini yang A sampai C ini ya, yang A sampai C ini dilaksanakan 15 menit. Jadi pukul 7 sampai dengan 7.15. Itu untuk kegiatan A sampai dengan C. Nah, yang D ini nanti dilaksanakan 7.15 sampai 7.30 ya. Dan ingat, untuk yang C dan D, poin C dan D, ketika tatap muka, kalian diwajibkan memiliki buku renungan dan buku literasi. Jadi ada 2 buku. Buku renungan dan buku literasi. Untuk apa? Kalau buku renungan itu untuk mencatat renungan yang kalian dengar setiap harinya. Kalian diwajibkan menulis pokok dari isi renungan tersebut. Literasi itu juga, jadi kalian wajib menuliskan apa yang kalian baca, apa inti yang kalian baca itu harus kalian tulis. Dan buku itu nanti akan dinilai. Kalau yang renungan itu akan dinilai oleh guru PAK dan literasi itu oleh guru bahasa Indonesia. Ya, itu akan menjadi poin tambahan khusus untuk kalian. Ya, jadi itu wajib dilaksanakan oleh siswa ketika tatap muka atau ketika masuk ya, itu menulis renungan dan literasi di masing-masing buku. Buku renungan sendiri, buku literasi juga sendiri. Kalau sudah 7:30, barulah mulai pembelajaran jam pertama. 07.30 itu mulai pembelajaran. Kalau tatap muka itu biasanya itu dimulai
pukul 8 sampai jam 14.15. Itu kalau tatap muka ya. Waktunya 7.30 sampai 14.15. Tapi itu belum pulang ya Nana ya. Jam 14.15 kalau tatap muka itu belum pulang. Itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini tergantung kamu ikutnya hari apa. Kalau kamu ikutnya hari Senin, ya berarti nanti hari Senin kalian pulangnya sampai jam setengah 5 atau jam 16.30. Itu maksimal pulang ya ketika tatap muka. Lanjut. Ini ketika kegiatan daring. Atau ketika kalian belajar dari rumah. Oke, ini sama ya. Siswa harus siap 10 menit sebelum waktu pembukaan. Jadi kamu harus siap. Siap apa aja? Ya siap fisik, ya kan? Pakaian seragam yang komplit, kemudian persiapan buku-buku pelajaran, perangkat belajar ya dari alat tulis, buku paket, kemudian perangkat pembelajaran termasuk handphone, laptop, tab atau sejenisnya ya. Itu harus sudah siap, charger juga harus siap. Ya, jangan sampai kehabisan daya ketika mengikuti pembelajaran. Itu 10 menit. Harus sudah makan juga. Jadi pukul 7 itu ketika sudah mulai pembelajaran, kalian sudah benar-benar siap mengikuti pembelajaran. Nah, ini ya sama ya, KBM dimulai pukul 7. Jadi kalian harus siap pukul 6.50. Ya, jam 6.50 itu harus sudah siap. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama itu kamu harus melakukan presensi. Presensi itu biasanya sudah dibuka pukul 6.30 atau pukul setengah 7. Jadi ketika kamu 10 menit itu harus sudah siap ya sebelum jam 7 itu kamu bisa presensi dulu. Bisa absen dulu. Di mana Bu absennya? Absennya itu bisa di Google Classroom. Bisa di Google Classroom. Absennya itu akan diberikan di Google Classroom. Ya kalian buka aja nanti Google Classroom, kemudian cari presensi, kalian absen. Absen itu nanti melingkupi apa aja? Harus menyiapkan foto terupdate. Kalau hari Senin ya kamu harus foto mengenakan seragam pakaian sekolah. Hari Senin ya ada dasi, seragam atasan putih, bawahan biru itu wajib. Itu harus presensi. Yang kedua, pukul 7 nanti akan ada renungan. Renungan akan dipimpin oleh wali kelas kalian. Ya, jadi ketika daring itu kalau yang tetap muka, renungannya itu dipimpin oleh guru yang mengajar di jam pertama. Tapi kalau untuk renungan yang daring ini itu oleh wali kelas ya. Tatap muka itu mata pelajaran, guru mata pelajaran. Kalau daring itu wali kelas. Nanti renungannya akan dikreasikan oleh wali kelas. Kadang-kadang ada yang menggunakan Google Classroom, ada WA Group, kadang ada yang menggunakan virtual, entah itu Google Meet atau menggunakan Zoom. Itu untuk renungan. Nah, renungan ini juga kalian harus menulis atau mencatat sama. Kalian harus menulis dan mencatat. Bedanya, kalau tatap muka itu dikumpulkan dalam bentuk buku, kalau daring kamu mengumpulkannya setiap pagi, setiap selesai renungan dan literasi, ya. Sebelum kegiatan belajar dimulai, sebelum 7:30 kamu sudah harus mengirimkan
renungan, dan literasi. Ya, ini sama. Yang A sampai B ini itu dilaksanakan pukul 7 sampai 7 lebih 15 ya. Oke, kemudian yang literasi juga sama seperti tatap muka, dilaksanakan pukul 7.15 sampai dengan pukul 7.30. Nah, itu jadwalnya sama. Nah, itu pun kalian juga harus memiliki buku ya, buku renungan literasi untuk apa? Jadi ketika renungan itu dibaca, kalian menuliskan apa isinya dan kalian wajib mengisi di link renungan dan literasi itu juga sudah disediakan di Google Classroom. Untuk literasi itu bisa menggunakan buku bacaan ya, buku bacaan atau juga bisa menggunakan buku bacaan digital. Ya kan, bisa mencari di Google, misalkan aku mau baca ini misalkan mau baca Malin Kundang. Nah, kamu baca Malin Kundang, selesaikan satu buku itu. Tidak harus satu hari selesai. Misal, hari yang pertama saya baca halaman 1 sampai 3 misal. Nah, itu ditulis nanti. Judulnya apa, kamu baca halaman berapa, itu intinya ngomongin tentang apa. Itu nanti kalian isi di link, kemudian dikirim di link tersebut renungan dan literasi. Itu yang wajib ya. Nah, ini tadi mengisi link renungan dan literasi yaitu di Google Classroom. Kemudian pembelajaran. Pembelajarannya mulai pukul 7:30. Ya, 7:30. Waktu pembelajarannya untuk tahun lalu itu maksimal sampai pukul 1. Pukul 13.00 ya, itu waktu pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran ini kalian wajib mengikuti dengan penuh tanggung jawab dan disiplin ya. Karena di pembelajaran ini nanti kemungkinan akan ada beberapa tugas, ya enggak kemungkinan sih ya, memang ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan di waktu itu. Jadi misal kamu jam pertama ya 7:30 sampai jam 8.50, ini waktunya satu pelajaran itu 40 menit ya anak-anak ya. 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Nah, itu nanti ketika misalkan jam pertama, kedua IPA. Itu Bu Diana menjelaskan melalui video, kemudian jam kedua ada tugas. Ada tugas yang harus kamu kerjakan dan harus kamu kumpulkan. Nah, saat itu juga tugasnya harus dikumpulkan. Tidak bisa ditunda. Kenapa? Karena kalau nanti tertunda, secara otomatis nanti guru mapelnya atau Bu Diana nanti akan memberikan laporan ke wali kelas kalian bahwa si A tidak mengikuti IPA. Karena setiap hari itu akan ada laporan keikutsertaan pembelajaran siswa kepada orang tua atau wali. Jadi setiap hari wali kelas akan melaporkan kepada orang tua kalian keikutsertaan kalian selama pembelajaran. Dari renungan, dari presensi, renungan, literasi, pembelajaran itu akan dilaporkan setiap hari. Jadi kalau kalian nggak ikut satu pelajaran, orang tuamu pasti akan tahu. Maka dari itu kalian harus tertib dan disiplin mengikuti pembelajaran. Oke. Kemudian ini ada kegiatan pengembangan diri atau ada kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler wajib itu pramuka bagi siswa kelas 7 dan 8. Wajib ya, siswa kelas 7 dan 8. Dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Jumat. Ya. Ingat, wajib. Kenapa?
Karena pramuka ini nanti juga salah satu penentu kalian naik atau tidak. Ya, karena dari dinas itu sudah mengeluarkan seperti peraturan bahwa pramuka itu merupakan salah satu ekstra wajib yang harus diikuti oleh peserta didik. Maka kalian harus ikut pramuka. Wajib ikut pramuka, tidak boleh bolong. Kemudian ekstra kurikuler pilihan. Nah, ini dilaksanakan 2 minggu sekali sesuai jadwal. Kita punya 13 ekstra ya. Kamu bisa pilih. Dan ini kalian wajib mengikuti paling tidak satu ekstra pilihan. Ya, kalian wajib mengikuti satu ekstra pilihan. Oke, ini ada 13, ada band, futsal, basket, ada tonti, kelas menulis atau mading, kemudian vokal group, ada English club, ada teater, karawitan, batik, seni lukis, science club, dan tari tradisional. Ini kalian bisa pilih salah satu dari 13 ini. Kalau mau ikut lebih, nggak apa-apa. Kalau mau ikut lebih boleh, asal waktunya tidak berbenturan. Ya, nanti untuk seperti apa kegiatan ekstranya, kayak gimana sih ekstranya, itu kalian akan mendapatkan di hari berikutnya. Ya, tidak di sesi ini, tapi nanti akan ada sesi khusus untuk memperkenalkan ekstrakurikuler di SMP Bopri 3. Oke, ini untuk ekstranya. Kemudian ada kegiatan kerohanian. Yang pertama yaitu Persekutuan Siswa Kristiani atau PSK. Ini diikuti oleh siswa beragama Kristen dan Katolik. Wajib. Ya, kenapa? Untuk mengembangkan rasa ketaatan ya kepada Tuhan. Ya, karena di masa-masa seperti ini pasti akan ada beberapa banyak permasalahan yang kalian hadapi. Nah, di kegiatan ini kalian bisa lebih dapat mengatur waktu. Ya, pasti akan mendengarkan firman-firman Tuhan yang membuat hati kalian tenang, gitu kan. Oke, untuk retreat ini diikuti oleh seluruh siswa. Kalau yang kelas 7 itu nanti ada retreat khusus ya untuk kelas 7. Yang kelas 8 itu biasanya dilaksanakan di bulan November. Itu sebelum penilaian akhir semester. Yang kelas 9 itu biasanya dilaksanakan setiap bulan Maret. Itu persiapan menjelang ujian sekolah dan ujian ASPD daerah. Gitu ya, dan ASPD nasional. Tuh. Nah, potongan rambut dan anggota badan. Yang pertama, untuk yang putri, rambut boleh panjang, tapi diikat yang rapi. Ya, boleh panjang tapi yang rapi. Kalau mau digerak boleh, tapi dirapikan. Ya, jangan digerak terus bisa menutupi mata gitu ya, kan jadi tidak bisa melihat pandangan, ya kan? Itu rambut pendek juga boleh. Ini yang putra. Nah, rambutnya yang rapi, ya, rapi. Tidak boleh apa ini namanya? Apa ya ini? Yang kayak gini nih sampai ke telinga sini jangan. Atau rambutnya sampai kayak ada poninya gitu, jangan. Tapi harus rapi untuk rambutnya. Dan rambutnya itu tidak boleh diberi warna lain, ya, kecuali memang itu benar-benar warna asli rambut. Oke, harus hitam ya rambutnya ya. Kemudian anggota badan. Anggota badan itu di setiap sekolah pasti memiliki aturan bahwa tidak boleh digambar atau ditato. Nggak boleh ya. Kecuali ada segores tanda lahir. Nah, itu beda lagi. Ya, tidak boleh ditato. Kemudian kuku. Kuku juga harus dirawat. Panjang boleh, tapi panjangnya jangan lebih dari 1 cm ya. Nanti kalau kukunya 10 cm, nanti kalau mau makan susah, ya kan?
Jadi kukunya dirawat. Kuku juga tidak boleh diberi warna. Baik itu yang putra maupun yang putri ya. Tidak boleh diwarna kukunya. Oke. Untuk rambut tambahan, rambutnya tidak boleh dianeh-aneh ya. Kadang-kadang ada anak cowok itu yang rambutnya, mohon maaf nih, kayak diberi jalan tumo itu loh. Jadi kayak jelirit. Nah, kayak ada satu potongan tapi cuma kecil kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang, kuwi dienggo dalan tumo. Itu juga nggak boleh ya. Pokoknya harus yang rapi, yang ganteng. Jadi kalau dilihat itu, wow, keren. Oke, ini ada beberapa foto kegiatan yang kegiatan belajar ya yang selama ini kakak kelas kalian ikutin ya. Oke, ini ketika pembelajaran ini presensi juga ya. Ini foto ini Ibu ambil dari foto presensi ya. Jadi tetap rapi, tetap berpakaian putih, berdasi. Itu ada buku di sini, disiapkan buku, alat tulis ya di sini nih. Ada perangkat dia pakai HP. Ini ada juga nih yang dia sudah menyiapkan alat tulis ini. Ya, alat tulis yang harus dia ikutin, ada buku pelajaran gitu ya. Ini juga ini, oke nih ini gawai perangkat cas. Jadi ketika sudah drop dayanya bisa langsung dicas sambil belajar. Siapkan alat tulis, perangkat belajar dan dibikin nyaman ya. Belajarnya yang nyaman. Dan juga nih, mungkin karena bosen dia belajar di luar. Ini ada headset. Nah ini ya, ini yang hari Jumat itu pramuka, batik. Ini bawahannya boleh seragam pramuka ya, jadi bebas. Yang penting atasannya batik, bawahnya seragam sekolah. Ini yang bawa pakai pramuka. Ini ada headset untuk membantu boleh. Ini juga maaf. Ya. Oke, ini juga ada nih. Ini sebenarnya tidak disarankan sih ya belajarnya seperti ini. Tapi kalau memang itu nyaman, selama itu nyaman untuk kalian, diizinkan. Kecuali ketika pembelajarannya harus menggunakan video conference, menggunakan Google atau Zoom itu kalian harus mengikutinya dengan uh, apa ya namanya, yang baik ya. Jadi harus duduk yang sopan, tidak boleh sambil tiduran, sopan ya. Oke, tempat pergaulan. Ketika kalian misalkan sudah tetap muka atau boleh masuk, kalian harus saling menghormati, harus jujur, menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara. Menggunakan ini ada aturan kalau tetap muka atau ketika masuk di sekolah itu setiap hari Rabu itu peserta didik dan guru itu wajib menggunakan bahasa Inggris. Ya. Dan hari Jumat ya bahasa Jawa itu digunakan setiap hari Jumat kalau tatap muka. Kenapa sih? Nah, yang pertama, kenapa pakai bahasa Inggris? Karena supaya kalian itu disiapkan untuk menjadi siswa yang bermutu di era 5.0 ya, di era abad 20. Jadi supaya kalian ketika besok SMA kebetulan di kelas internasional itu kalian sudah mulai terbiasa, ya kan? Dan ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman kalian yang di sekolah lain. Wah, buku juga tuh keren ya, tiap Rabu pakai bahasa Inggris. Nah, itu seperti moto kita, sekolah inspirasi. Dan hari Jumat itu juga menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Untuk lebih mengenal kebudayaan di kota Jogja. Kalau kita di Jogja ya harus bisa menggunakan bahasa Jawa. Begitu ya. Nah ini ketika masuk nanti tatap muka di terbatas ya mungkin ya.
itu wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter. Meminimalkan sentuhan dalam berinteraksi. Nah, ini wajib bawa alat tulis sendiri, alat makan bawa sendiri, tidak boleh ada yang namanya pinjam-meminjam. Ketika nanti sudah ada peraturan atau jadwal tatap muka terbatas. Wajib menerapkan protokol kesehatan, itu kalau mau ada kegiatan yang mewajibkan kalian untuk datang ke sekolah. Oke. Nah, ini perangkat gawe atau jenisnya ya. Ketika tatap muka, ketika masuknya sebelum daring ini dimulai, siswa itu boleh membawa handphone, boleh membawa HP dengan syarat atau dengan aturan apa? Yang pertama, ketika masuk sekolah, HP dikumpulkan dan akan disimpan dalam satu box. Masing-masing kelas memiliki box masing-masing yang kemudian akan disimpan di ruang khusus. Jadi ketika kamu masuk, sudah bel nih, pukul 7 nih, HP akan dikumpulkan. Dikumpulkan di box, kemudian setelah selesai renungan dan literasi, box itu akan dikumpulkan di ruang khusus. HP itu bisa diambil ketika ada pelajaran yang membutuhkan HP untuk pelajaran. Jadi ketika misalkan batik nih, pelajaran SBK, harus membuat model batik. Nah, gurunya oke, tugas hari ini adalah kalian membuat desain batik. Boleh pakai HP, ya di Google. Nah, itu boleh. Boleh diambil. Tetapi dengan syarat harus disiplin, harus tertib. Ketika guru itu memerintahkan untuk membuka atau mencari batik ya harus cari batik, model batik, tidak boleh buka yang lainnya. Itu untuk yang kalau tatap muka. Kemudian HP dikembalikan itu kepada siswa setelah selesai pembelajaran. Jadi sebelum pulang, waktu habis belajar itu ada smooth list ya, jadi bersih-bersih itu kalau tatap muka nih ya, kalau tatap muka. Bersih-bersih, itu nanti salah satu wakil kelas itu mengambil HP. Kemudian HP-nya dibagikan kalau sudah selesai semuanya. Ya, kalau mau pulang, baru HP dibagikan. Jadi keluar ruangan, dibagikan HP-nya. Oke. Kemudian nih kegiatan siswaan. Apa aja sih kegiatan siswaan tuh? Semua siswa di Bogor 3 itu adalah anggota OSIS. Ya. Semua siswa di SMP Bogor 3 adalah anggota OSIS. Hanya untuk kegiatan kesiswaan ini nanti akan ada yang pertama tuh pemilihan pengurus OSIS. Pemilihan pengurus OSIS ini dilaksanakan di bulan Agustus sampai September. Bagaimana sih Bu caranya? Nah, itu nanti akan ada beberapa kegiatan khusus untuk pemilihan pengurus OSIS, ya. Kemudian kelas meeting. Kelas meeting itu lomba antar kelas. Ini biasanya dilaksanakan di peringatan-peringatan hari khusus. Ya, seperti ulang tahun sekolah, atau 17 Agustus, atau kegiatan Paskah, itu biasanya ada kelas meeting. Kalau tetap muka, itu biasanya dilaksanakan itu ketika ulang tahun sekolah dan Paskah. Tapi untuk daring ini nanti biasanya dilaksanakan ketika memperingati hari ulang tahun sekolah. Itu kurang lebih di bulan Agustus. Ini lomba antar sekolah atau kedinasan. Nah, ini bagi anak-anak yang mengikuti ekstra dan misal ada undangan untuk mengikuti lomba, nah siswa tersebut itu akan diberi tugas untuk mengikuti lomba. Ya, akan mengikuti lomba. Jadi tidak hanya ekstra aja yang kalian ikuti, tapi kalian akan dilibatkan dalam lomba-lomba yang diadakan baik antar sekolah maupun dari sekolah ataupun dari dinas pendidikan ya. Jadi kalian akan tetap
mengikuti lomba untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dan seberapa PD-nya kalian ya dalam mengikuti lomba tersebut. Nah, ini study tour. Ini kalau tidak pandemik atau sebelum pandemik itu ada studi wisata itu tahun 2018 itu studi wisatanya 2019 ya itu di Bali. Itu untuk siswa kelas 8. Nah, ini mudah-mudahan aja besok ketika kalian itu kelas 8 itu sudah selesai ya pandemiknya, jadi kalian bisa studi tour ke Pulau Bali. Ini biasanya dilaksanakan di bulan April ya, Maret April. Kemudian pelepasan siswa kelas 9. Nah, ini kelas 9 ini kegiatannya itu wisuda ya, ada wisuda itu biasanya dilaksanakan di bulan Juni. Sebenarnya ada satu lagi yaitu ada kemah prestasi. Kemah prestasi itu dilaksanakan itu untuk kelas 7 dan 8. Itu dilaksanakan tiap bulan Maret April. Ya, sekitar antara bulan Maret sampai April. Akan tetapi untuk tahun lalu karena kita masih pandemik awal ya, jadi untuk kemah prestasi itu belum ada. Mudah-mudahan untuk tahun ini kalian bisa mengikuti kemah prestasi dalam bentuk virtual. Ya, rencananya untuk kemah prestasi akan didesain dalam bentuk virtual. Nah, pemberitahuan untuk setiap kegiatan di SMP 23 Yogyakarta. Nah, berikut tadi adalah sedikit informasi mengenai tata tertib dan kegiatan di SMP 23 Yogyakarta. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya ke Bu Riana, bisa WA ya, tentang kegiatan sekolah, atau tentang tata tertib. Nah, untuk tata tertib itu akan diberikan dalam bentuk soft file untuk kalian. Jadi kalian bisa baca. Ada aturan apa aja sih larangannya, dan ada juga nanti itu penghargaan untuk siswa yang aktif, tertib, ya penghargaan khusus itu ada poin khusus untuk yang siswa yang aktif. Kemudian dulu sebelum ada pandemi kita ada namanya student of the week, jadi siswa yang menginspirasi teman lainnya di tiap minggunya. Misalnya ada teman yang menemukan uang, kemudian dilaporkan kepada sekolah, Bu, Pak, saya nemu uang di sini. Nah, ada juga siswa yang membantu guru. Setiap kali ini dibawakan bukunya, dijemput. Ada juga yang membantu beres-beres kelas lain, itu akan ada namanya student of the week. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Kalian bisa memahami seperti apa kegiatan akademis maupun akademis di SMP 23. Cukup sekian dari Ibu. Pesan Ibu, jaga kesehatan, tetap sehat, tetap bahagia, semangat belajar, semangat mengikuti setiap kegiatan MPLS untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.